Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah di Sumatera Timur, hiduplah dua kakak beradik bernama Dayang Bandir dan Sandian Raja. Mereka adalah anak-anak sang raja. Namun nasib malang menimpa keduanya saat orang tua mereka wafat ketika mereka masih kecil. Karena Sandian Raja, sang putra mahkota, belum cukup umur, tampuk kekuasaan sementara diserahkan kepada pamannya, Kareang. Namun, Kareang bukanlah sosok yang bijaksana. Ia tamak dan kejam, bercita-cita menjadi penguasa selamanya. Untuk itu, ia harus memiliki sebuah benda pusaka kerajaan yang disimpan oleh Dayang Bandir. Kareang pun mulai melakukan berbagai cara untuk mendapatkan benda pusaka itu. Ia bahkan mengancam akan mencelakai Dayang Bandir jika permintaannya tidak dipenuhi. Untungnya, masih ada pengawal-pengawal setia mendiang raja yang melindungi Dayang Bandir dari rencana jahat pamannya. Namun Kareang tidak menyerah. Suatu hari, ia mengajak Dayang Bandir dan Sandian Raja berjalan-jalan ke hutan. Kebaikan mendadak Kareang tak menimbulkan kecurigaan, sehingga kedua keponakannya dengan polos mengikuti ajakan tersebut. Setelah sampai di tengah hutan, Kareang membawa mereka jauh dari pengawalnya. Saat itulah ia kembali mengancam Dayang Bandir untuk menyerahkan benda pusaka. Tetapi Dayang Bandir tetap teguh menjaga warisan itu. Karena murka, Kareang mengikat Dayang Bandir di sebuah pohon tinggi dan meninggalkan mereka berdua tanpa perbekalan. Sandian Raja yang masih kecil hanya bisa menangis dan berusaha memanjat pohon untuk menyelamatkan kakaknya. Tetapi usahanya selalu gagal. Hingga akhirnya, setelah beberapa hari bertahan, Dayang Bandir pun wafat dalam kondisi tragis. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berpesan kepada adiknya, "Carilah Raja Sorma, paman kita yang memerintah di Sumatera Barat. Ia akan menolongmu." Sandian Raja, kini sebatang kara, bertahan hidup di hutan dengan segala keterbatasannya. Waktu berlalu, ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan tangguh, memegang erat pesan terakhir kakaknya. Ketika dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Sumatera Barat menemui Raja Sorma. Namun, Raja Sorma awalnya tidak percaya bahwa Sandian Raja adalah keponakannya. Untuk membuktikan dirinya, Sandian Raja harus melalui serangkaian ujian yang sulit. Berkat keteguhan hati dan bantuan roh Dayang Bandir, ia berhasil menyelesaikan semua ujian, termasuk menebak identitas putri Raja Sorma yang tersembunyi di antara kerumunan. Kagum akan ketangguhan dan kecerdasan keponakannya, Raja Sorma menikahkan putrinya dengan Sandian Raja. Hidup baru pun dimulai, penuh kebahagiaan bersama keluarga barunya. Namun, suatu malam, Dayang Bandir hadir dalam mimpi Sandian Raja. Sang kakak meminta adiknya kembali ke Sumatera Timur untuk merebut tahta yang telah dirampas oleh Kareang. Dengan restu Raja Sorma, Sandian Raja memimpin pasukan menuju Sumatera Timur. Ia berhasil mengalahkan Kareang yang zalim dan merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Akhirnya, Sandian Raja memimpin kerajaan Sumatera Timur dengan bijaksana, melanjutkan perjuangan kakaknya untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.